Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serwidodo, mahasiswa PPG dalam jabatan PES 2 tahun 2023 UIN Sultan Tasyafurin Jambi. Akan menampilkan video pembelajaran indahnya bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak sekolah temannya? Semua ya? Oh ya, jumlahnya 12 orang, kelas 5 ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak kita berdoa terlebih dahulu. Pak Sabit, dipimpin kemana itu berdoa? Silakan Sabit. Dulu aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun kita silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Anak-anak, Bapak akan melanjutkan pelajaran pertemuan yang sudah kita lewati. Kemarin kita membahas rukun iman, yaitu membahas mengenai iman kepada malaikat. Ada yang tahu jumlah malaikat ada berapa? Ada 10 ya. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Ya, tuh. Sebelum kita belajar hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua nyanyi rukun iman dan rukun Islam. Masih ingat? Masih, Pak. Ya, coba Bapak itu 1, 2, 3. Boleh sampai ketemu. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap 2 kalimat syahadat. Keduanya sholat, ketiga bayar zakat, keempat puasa, lima naik haji. Yang kedua coba. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta Nabi dan Rasul, percaya kiamat, qadar dan qadar. Rukun Islam harus dikerjakan, rukun iman diyakini, rukun Islam harus dikerjakan, rukun iman diyakini. Oke, terima kasih ya. Yang nambah semangat coba kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat, masih ingat ya? Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak, kita tadi udah bernyanyi rukun Islam dan rukun iman ya. Jadi pelajaran kita hari ini akan membahas salah satu rukun Islam, yaitu
ibadah puasa di bulan Ramadan. Coba silakan dibuka bukunya halaman 48. 40 bukunya ya. Sudah ketemu? Judulnya bulan Ramadan yang penuh indah ya. Sekarang kita akan membahas. Jadi bulan Ramadan ini adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya pada hari ini. Silakan dilihat di layar monitornya ini. Tujuan pembelajaran pertama yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa Ramadan dengan benar. Jadi nanti setelah Bapak menyampaikan materi, anak-anak akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok yang nanti itu ada permasalahan yang mau kita diskusikan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan dalil diwajibkannya puasa Ramadan dengan benar. Ya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok lagi, peserta didik mampu menyebutkan syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa wajib bulan Ramadan dengan lengkap dan benar. Ini untuk tujuan pembelajaran kita pertemuan hari ini ya. Anak-anak, jadi di bulan puasa kira-kira apa yang sering kita kerjakan di bulan puasa itu? Ada yang tahu? Bulan Ramadan sering kerjakan apa? Ada Al-Quran. Terus apalagi? Tarawih. Ya, jadi karena bulan Ramadan itu datangnya setahun sekali, walaupun kita baru belajar materi ibadah puasa, tapi alhamdulillah sudah sering kita halang. Sekarang Bapak mau tanya satu lagi. Bagaimana perasaannya ketika bulan Ramadan itu nanti mau tiba? Bahagia. Ada yang sedih? Nantinya kita akan bahagia atau senang. Karena apa? Karena pahala atau amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Bapak akan menampilkan video singkat tentang pembelajaran atau materi ibadah puasa ya. Anak-anak silakan menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran agama Islam ya anak-anak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi pertemuan kita judulnya adalah indahnya bulan Ramadan. Nah, Allah sebelumnya telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita lihat Ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi bunyinya tadi udah kalian simak video Bapak tadi, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh puasa ini bukan pada zaman kita sekarang ini, tapi dari umat-umat Nabi Muhammad yang dahulu ya. Jadi
tidak hanya pada saat kita sekarang. Tujuan puasa itu tadi apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Melanjutkan materinya ya. Jadi pertama kita akan membahas pengertian puasa. Coba Bapak minta Puji baca dulu. Pengertian puasa atau siam. Secara bahasa puasa berarti menahan diri. Menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Ta'ala. Nah, jadi itu adalah pengertian puasa. Secara bahasa itu kita menahan diri. Ya, secara istilah atau syariat agama Islam itu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya, atau waktu maghrib. Jadi puasa itu ada hukumnya atau dibagi. Pertama, puasa wajib. Ya, puasa wajib itu harus kita kerjakan. Kalau tidak kerjakan kita akan berdosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa nazar. Ya. Terus yang kedua puasa sunnah. Sunnah itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau tidak kita kerjakan kita tidak berdosa, tidak apa-apa. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa 10 Muharram, puasa 6 hari Syawal. Nah yang terakhir ada ini puasa haram. Ada yang tahu puasa haram? Maksudnya itu kita tidak boleh berpuasa di hari-hari tertentu. Contohnya puasa Idul Fitri pas tanggal 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa. Terus hari raya Idul Adha, hari raya Kurban tidak boleh berpuasa. Terus ada hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Habis lebaran haji itu 3 hari kita tidak boleh puasa. Jadi kalau kita puasa di hari yang haram ini kita malah berdosa. Jadi berikutnya kita akan membahas mengenai syarat puasa. Syarat puasa itu dibagi menjadi 2. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Ya. Syarat wajib itu berarti apa? Yang harus dikerjakan harus ada ya. Mungkin beragama Islam atau Muslim. Kedua balik, ketiga berakal, 4 kuat. Ya. Syarat sah sama Muslim juga beragama Islam. Kedua mumayyiz itu sama dengan berakal, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, itu namanya mumayyiz ya. Yang ketiga suci dari haid atau nifas, ini untuk anak perempuan. Kalau laki-laki tidak ada haid ya, berhalangan. Terus yang terakhir bukan di hari haram. Jadi kita puasa itu boleh kecuali di hari haram tadi, puasa haram ya. Kita lanjutkan satu lagi ya. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa dibagi menjadi 2. Pertama niat puasa, kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ada yang masih ingat ya? Rukun puasa niat di tempat ngaji di rumah diajarkan kan? Coba kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma qolin an adai fardhi syahri ramadana alihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat puasa Ramadan. Sebaiknya kita baca di malam hari. Di sholat raweh boleh kita baca itu. Nah, di sholat raweh sebelum tidur kita baca. Kenapa? Takutnya besok kita ada kesiangan nggak sahur, tapi kita mau niat puasa. Kemudian kita baca tadi malam. Atau pas sahur biasanya kan ada yang lupa itu, kelupaan baca niat. Jadi kalau kita puasa tidak membaca niat, kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Makanya Bapak sarankan kita membacanya malam hari sebelum tidur habis sholat raweh ya. Nah kalau di lingkungan musola Bapak biasanya habis sholat
tarawih, sholat witir, berdoa, langsung dilanjutkan baca niat bersama-sama ya. Mungkin tempat kalian seperti itu juga ya? Ada ya. Oke, jadi terus yang kedua tadi menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, di depan itu ada cerita pendek judulnya berbuka puasa ya. Itu udah Bapak bikinkan di LKPD ini. Nanti kita akan membagi menjadi 3 kelompok, ada 12 orang kan. Nanti satu kelompoknya berarti 4 orang ya. Nanti kita susun. Nanti ada cerita yang berjudul berbuka puasa, kalian baca. Nanti ada pertanyaan, dijawab, berdiskusi dengan teman kelompok ya, temannya yang satu kelompok. Jadi setelah itu Bapak minta setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya. Pertanyaannya nggak banyak, cuma 2 ya. Di sini judul berbuka puasa juga sudah ada, paragrafnya sudah ada. Ya. Nanti silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Udah siap kerjakan? Ada yang kesulitan? Tidak. Ya, coba Bapak ingin kelompok 1 tampil dulu perwakilan ke depan, ya, membacakan hasil diskusinya. Jalpa. Di sini nanti kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti hasil diskusinya langsung ditempel di karton hitam itu yang Bapak sediakan. Ya, silakan kelompok 1. Teman-teman saya dari kelompok 1 yang bernama saya sendiri Zalfa Rabi'ah Harun Raza, Yuda Aditya, Rizka Septiana, dan Jessica Wuliansa akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari cerita di atas, apakah permasalahan yang dapat kalian temui? Ayah Aisyah melarang makan banyak-banyak. 2. Apa yang dapat kamu ambil hikmah dari cerita di atas? Kita harus pandai bersyukur dan tidak boleh membuang makanan. Ya, kasih tepuk tangan dulu temannya. Tadi jawaban dari kelompok 1. Ya, silakan ditempel ya, sudah gitu ya. Nah, tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 perwakilannya. Ganti semangat dulu biar semangat. Silakan kelompok 2. Ya, teman-teman, saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. Soalnya 1. Dari cerita di atas, apakah permasalahan yang dapat kalian temui? Jawabannya, Aisyah ingin makan banyak ketika berbuka puasa. ya, terus 2. 2. Apa yang dapat kamu ambil hikmah dari cerita di atas? Jawabannya, kita harus rajin bersyukur. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, silakan dulu. Silakan dulu. Kita lanjutkan kelompok 3. Puji, silakan Puji.
Kasih semangat dulu. Oke. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Teman-teman saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dari kelompok 3. 1. Dari cerita di atas, apakah permasalahan yang dapat kalian temui? Aisyah menunggu waktu berbuka puasa dan ingin makan dan minum yang sangat banyak. Ya, 2. Apa yang dapat kamu ambil hikmah dari cerita di atas? Kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbagi atau bersedekah kepada orang lain. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan ditempel di bawah. Baik, anak-anak coba perhatikan dulu. Tadi perwakilan dari kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing ya, kalau masing-masing. Jawabannya semuanya bagus ya. Nah, jadi cerita berbuka puasa ini itu menceritakan anak perempuan yang bernama Aisyah. Dia ngapain? Menunggu waktu berbuka puasa. Dia ingin kalau pas berbuka nanti makannya banyak sekali. Nah, dari situ ayatnya memberi penjelasan, menyampaikan sebuah hadis Nabi kalau kita itu tidak boleh makan terlalu banyak. Apalagi di bulan Ramadan, sebaiknya kita berbagi atau bersedekah, ya. Karena itu adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan ketika di bulan Ramadan. Pertemuan kita karena dibatasi waktu. Nah, pertemuan kali ini kita membahas sampai mengenai rukun puasa tadi ya, ada niat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi di awal udah Bapak jelaskan mengenai pengertian puasa. Ada yang tahu? Coba. Ya Pak. Ya, apa? Menahan diri Pak. Pengertian puasa menahan diri. Ada yang menambahkan? Saya Pak. Ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, itu lebih lengkapnya ya. Secara bahasa menahan diri aja, secara syariat menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan Puasa. Dari kapan waktunya? Dari Hingga jadi kita berpuasa itu dari fajar di sholat subuh tadi sebelum sholat subuh lah ya, dari imsak sampai matahari terbenam waktu maghrib kita tidak boleh melakukan mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus ada hukum puasa, ada hukum wajib, puasa sunnah, puasa haram. Coba Bapak mau tanya, kenapa kita diharamkan puasa? Nah, hari apa tadi? Hari apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, teman berikutnya Bapak akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa serta hikmah serta manfaat puasa. Itu akan kita bahas atau Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran Bapak akhiri, ada yang masih ingat sholawat busro ya? Oke, kita lanjutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busro salatan tubashiruna biha atas pembacaan sholawat busronya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah keberkahan dan menjadi bekal untuk diri kita di dunia. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.